Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang waliullah wanita bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang wali putri perempuan yang sangat masyhur. Beliau terkenal akan giatnya dalam menjalankan ibadah sepanjang hari. Beliau juga merupakan ahli mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya melebihi dari apapun yang ada di dunia dan seisinya ini. Sejak kecil, Sayyidah Rabi'ah sudah terdidik dengan sangat baik. Beliau tekun dalam beribadah dan melakukan tirakat. Saat dirinya masih kecil, beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga sudah lama telah berpisah dengan sanak saudaranya sehingga beliau hidup sendirian. Suatu saat ketika hendak pergi keluar rumah, beliau ditangkap perampok lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat yang tidak semestinya dilakukan oleh wanita pada umumnya. Beliau bekerja mengangkat bahan makanan berupa karung-karung besar dan berat. Tak hanya sampai di situ, beliau dipaksa majikannya untuk bekerja dengan keras dan giat hingga hampir tak mendapatkan jatah makan dan minum. Namun dengan kondisi seperti itu, Rabi'ah tetap istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam. Pada suatu waktu majikannya terbangun dari tidur, mendengar dan melihat dari jendela kamar Sayyidah Rabi'ah sedang bermunajat hingga menangis. Majikannya terheran-heran saat melihat ada sebuah nur atau cahaya yang bersinar hingga mengelilingi tempat Sayyidah Rabi'ah. Semenjak kejadian tersebut, majikannya akhirnya memerdekakannya. Setelah terbebas, ia memilih fokus untuk beribadah sampai ia tidak mau bekerja dan mengabaikan urusan duniawi. Kejuhudannya masyhur, hingga rumahnya banyak didatangi tamu para aulia dan juhad dari negara Basrah. Tempat sujudnya selalu saja dibasahi oleh air mata. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau jatuh pingsan hingga waktu yang cukup lama. Beliau sering berpesan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Beliau berkata seperti ini, "Istighfarona yahtaju ilal istighfar." Artinya, istighfar atau meminta ampun dan bertaubat kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Menurut beberapa riwayat yang masyhur, Sayyidah Rabi'ah tidak pernah bersuami. Beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri. Namun beliau menanyakan 4 perkara sebagai syarat agar mau menikah dengannya. Pertama, jika aku mati, apakah matiku dalam kondisi beriman atau tidak? Kedua, jika aku telah sampai di alam kubur, apakah aku bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir atau tidak? Ketiga, ketika umat manusia menerima buku amalannya, maka aku akan menerima buku apa? Keempat, jika manusia dipanggil berdasarkan golongannya, maka termasuk golongan manakah diriku? Orang yang akan masuk surga atau neraka? Mendengar pertanyaan yang diajukan, Syekh Hasan Basri memberikan jawaban. Semua itu adalah perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu jawabannya. Setelah itu Rabi'ah menimpali, barang siapa mengkhawatirkan 4 perkara ini, masa ia masih sempat memikirkan masalah jodoh. Karomah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau dulu pernah mempunyai tanaman yang terserang belalang atau hama tanaman. Beliau lalu berdoa, "Ya Allah, lantaran ini engkau menanggung rezekiku. Akan tetapi terserah apakah engkau akan memberi makan kepada musuhmu atau kepada kekasihmu." Setelah itu tak lama kemudian semua belalang tersebut pergi hingga tak bersisa lagi. Suatu waktu ketika beliau sedang sholat tahajud, rumahnya dimasuki seorang pencuri yang hendak mengambil barang berharga. Si pencuri tersebut tidak mendapatkan apapun sebab tidak ada yang bisa diambil dari rumah Sayyidah Rabi'ah. Namun saat si pencuri hendak keluar, ia tidak menemukan jalan keluar. Setelah selesai sholat, Sayyidah Rabi'ah melihat si pencuri sembari berkata dan berdoa, "Apa yang Anda lakukan di rumah saya? Di rumah saya tidak ada barang berharga. Ya Allah, ia telah masuk ke rumahku dengan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan ia keluar dari sini membawa sesuatu meskipun di rumahku tidak ada apapun yang berharga." Sejenak kemudian si pencuri tersebut bisa keluar melewati pintu depan dan seketika itu ia langsung mendapatkan hidayah dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat muncul di dalam benak 2 orang ulama terkemuka untuk mengunjungi kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah. Mudah-mudahan nanti kita sampai di kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah, ia menyuguhkan makanan kepada kita, kata salah seorang ulama yang sedari tadi menahan lapar. Pastinya makanan yang nantinya akan disuguhkan kepada kita diperoleh secara halal, sahut ulama yang lainnya sambil meneruskan perjalanan menuju kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah. Setibanya kedua ulama tersebut di depan kediaman Rabi'ah Al-Adawiyah, sambutan yang sangat hangat telah dipersiapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah.
Oleh Robiah Al-Adawiyah, keduanya dipersilakan masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk di ruang tamu yang bersih, lengkap dengan 2 potong roti di atas meja yang tertutupi sepotong serbet. Melihat hal tersebut, terang saja keduanya merasa sangat gembira. Apa yang telah mereka harapkan sedari dalam perjalanan tadi menjadi kenyataan. Dengan penuh harap cemas, keduanya menunggu aba-aba dari Robiah Al-Adawiyah untuk mempersilahkan makan roti tersebut. Namun harapan tersebut seketika sirna ketika datang seorang pengemis yang menghampiri kediaman Robiah Al-Adawiyah. Kedua roti yang telah dipersiapkan untuk kedua ulama tersebut justru diberikan kepada seorang pengemis tersebut. Meskipun kecewa, kedua ulama tersebut tidak berani berkata apa-apa di hadapan Robiah Al-Adawiyah. Keduanya hanya bisa diam sembari menahan rasa lapar yang sedari tadi mereka rasakan. Selang beberapa saat, tanpa disangka datang seorang pelayan wanita yang membawa beberapa potong roti yang masih hangat. "Majikanku menyuruhku untuk mengantarkan roti ini kepadamu," kata sang pelayan. "Mungkin roti-roti ini bukan untukku," jawab Robiah Al-Adawiyah dengan mantap setelah sempat menghitung jumlah roti yang dibawa oleh sang pelayan tersebut. "Majikanku benar-benar telah mengirimkan roti-roti ini untukmu, wahai Robiah Al-Adawiyah," sahut pelayan berusaha untuk meyakinkan Robiah Al-Adawiyah. Mendengar hal tersebut, Robiah Al-Adawiyah hanya terdiam dan sangat tegas menolak pemberian tersebut. Dengan penuh perasaan heran, sang pelayan pun kembali ke rumah majikannya. Di tengah perjalanan ia sempat menyesali perbuatannya karena ia telah sempat memakan 2 potong roti. Ia tidak menyangka bahwa Robiah Al-Adawiyah telah mengetahui jumlah roti yang sesungguhnya, yakni berjumlah 20 potong roti. Setelah menggenapkan kembali jumlah bilangan roti tersebut, sang pelayan kembali bergegas menuju kediaman Robiah Al-Adawiyah. Setibanya pelayan tersebut, Robiah Al-Adawiyah pun kembali menghitung roti pemberian tersebut. "Roti-roti ini memang telah dikirimkan oleh majikanmu untukku," kata Robiah Al-Adawiyah dengan mantap menerima pemberian tersebut. Wajah muram penuh kekecewaan yang dimunculkan oleh kedua ulama yang sedang kelaparan tersebut seketika berubah menjadi wajah yang penuh keceriaan ketika melihat hal tersebut. Oleh Robiah Al-Adawiyah, pemberian roti tersebut kemudian diberikan kepada kedua ulama tersebut. Sambil menikmati roti demi roti yang disuguhkan tersebut dengan penuh rasa heran atas kejadian tersebut, salah seorang ulama tersebut berkata, "Apakah rahasia di balik semua ini? Tatkala tadi engkau menghidangkan 2 potong roti dan datang seorang pengemis, engkau justru memberikan roti tersebut kepadanya. Namun ketika seorang pelayan datang untuk yang pertama kalinya dengan membawa beberapa potong roti, engkau justru menolaknya. Tetapi ketika sang pelayan datang untuk yang kedua kalinya dengan membawa tambahan roti, engkau justru menerimanya dan menyuguhkan semuanya kepada kami," tanya ulama yang lainnya. "Tadi, sewaktu kalian berdua datang kemari, aku tahu bahwa kalian sedang dalam keadaan lapar. Oleh karena itu aku segera berkata kepada diriku sendiri, apakah aku harus tega memberikan 2 potong roti kepada 2 orang ulama yang terhormat? Karena itulah mengapa tadi ketika datang seorang pengemis, aku memberikan 2 potong roti tersebut kepadanya," jawab Robiah Al-Adawiyah. Mendengar jawaban tersebut, keduanya hanya bisa terdiam. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan pahala 10 kali lipat, dan janjimu itu kupegang teguh. Sekarang aku sedekahkan 2 potong roti ini untuk menyenangkanmu. Semoga engkau berkenan memberikan 20 potong roti sebagai imbalannya," sambung Robiah Al-Adawiyah. "Ketika pelayan tersebut datang untuk yang pertama kalinya, aku menghitung roti tersebut dan jumlahnya hanya 18 potong. Aku tahu bahwa roti tersebut telah dicuri sebanyak 2 potong, atau bahkan roti-roti tersebut memang bukan untuk diserahkan kepadaku. Namun ketika pelayan tersebut datang untuk yang kedua kalinya membawa roti-roti tersebut dan kuhitung telah genap 20 potong roti, barulah ku yakin bahwa roti-roti tersebut memang ditujukan untukku," tandas Robiah Al-Adawiyah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah inspiratif hari ini. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.